Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Jadi, meet again with me, with Mr. Bagus. And today we are going to talk about analytical exposition text. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya analytical exposition text. Apa sih itu? Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, definisi dari analytical exposition text ini adalah an analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi sebuah exposition analysis ini adalah sebuah teks yang elaborates, yang menyampaikan ide dari seorang penulis about tentang fenomena surrounding, fenomena yang ada di sekitar. Next. Nah, untuk to make the persuasion stronger, untuk membuat persuasion, ajakan ini lebih kuat, the speaker or writer, si pembicara atau penulis, give some arguments, memberikan beberapa argumen sebagai fundamental, dasar, reasons, alasan, why, mengapa, something is the case, mengapa sesuatu itu sangat-sangat penting untuk disampaikan. Dalam hal ini untuk fenomena di sekitar. Misalnya, for example, during this pandemic, for example, jadi si penulis merasa pandemi ini sangat penting untuk adalah sebuah masalah yang sangat penting yang untuk dimunculkan, diungkapkan, dan dalam hal ini didiskusikan seperti itu atau dianalisa. Nah, ini perbedaannya argument dan opinion. Kalau argument ini perbedaan pendapat. Jadi dari pendapat-pendapat terdapat pendapat yang berbeda atau perbedaan pendapat. Kalau opinion pendapat. Jadi opinion dulu, maka akan muncul yang namanya argument. Social function. Yang mana fungsi sosial dari yang text analytical exposition ini adalah to persuade. Persuade dalam membujuk atau meyakinkan, untuk meyakinkan atau membujuk pembaca bahwa ide atau topik itu adalah masalah yang penting. Jadi seperti tadi saya contohkan ada corona, atau mungkin ada yang sekarang ini marak, ada geng motor. Jadi masalah fenomena ini bisa fenomena sosial, bisa fenomena tentang hal budaya, bisa juga fenomena kalau budaya bisa juga nanti larinya ke tanaman. Sekarang ada munculnya tanaman, ada tanaman hias dalam hal ini ada banyak sekali. Dan yang kedua ada to persuade, untuk meyakinkan atau membujuk pembaca that there is something. To persuade the readers or listeners that there is something that certainly need to get attention. Untuk meyakinkan membujuk pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang mana certainly pasti membutuhkan untuk diperhatikan atau membutuhkan sebuah perhatian. Misalnya ada fenomena sosial, banyaknya kenakalan remaja, banyaknya jalan-jalan yang rusak, banjir, seperti itu. Lanjut. Apabila kita akan membuat atau menyusun yang namanya generic structure, beberapa hal yang harus kita perhatikan.
you want to make an analytical exposition text, there are a few things that we have to pay attention. First, yang pertama adalah thesis atau tesis di sini. Introducing the topic, yang mana mengenalkan topik atau bahasan yang akan kita bahas. Main part which you want to say or deliver. Ini adalah bagian utama yang mana kamu ingin katakan atau sampaikan. Jadi tesis ini selalu diawali di paragraf pertama. Dan penulis juga bisa menulis berbagai alasan yang melatar belakangi permasalahan atau topik yang dipilih. Misalnya sekarang ini adalah corona, pandemi corona. Yang mana alasannya mengapa ya kita memilih corona, si penulis bisa memberikan banyaknya angka kematian atau juga bisa dampak ekonomi dikarenakan ada banyaknya pengurangan disebabkan oleh corona ini. Akhirnya si penulis memunculkan atau mengangkat topik yaitu corona juga bisa, atau juga bisa banyaknya curah hujan yang dimana berdampak banjir. Akhirnya banyak sekali kerugian yang dialami oleh si petani di kawasan atau di daerah Cermi dan sekitarnya. Bisa juga, itu juga mengangkat topiknya adalah banjir, flood, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk poin yang kedua adalah arguments, yang tadi perbedaan pendapat. Explaining the arguments to support the writer opinion or position. Ini the-nya satu saja ya. Explaining yaitu menjelaskan argumen perbedaan pendapat, to support untuk mendukung pendapat si penulis atau posisi si penulis seperti itu. Jadi pendapat dari si penulis mengenai topik yang dibahas. Hal ini bertujuan agar lebih meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibicarakan amatlah penting untuk didiskusikan atau dianalisis. Dan tentu saja argumen mendukung dengan paragraf sebelumnya. Jadi argumen ini fungsinya adalah mendukung, support the previous paragraph atau thesis. Jadi argumen ini sifatnya adalah pendapat si penulis yang mana mendukung tesis atau paragraf sebelumnya, seperti itu. Dan argumen ini bisa terdapat lebih dari satu argumen. Can be consist of more than one argument, just like that. Lanjut. Reiteration atau juga bisa conclusion, kesimpulan. Restating the writer's position. Jadi maksudnya adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik yang dianalisa. Jadi memunculkan kembali, menegaskan kembali yang ada di paragraf ke-1 yang mana tentang berisi pendapat dari si penulis. Dan selain itu, paragraf terakhir juga bisa berisi kesimpulan. Jadi memunculkan kembali yang ada di tesis, yang mana fungsinya penegasan kembali. Kemudian bisa ditambahi dengan kesimpulan dari argumen si penulis, seperti itu. Jadi bisa ditambahkan misalnya corona memang sangat-sangat berbahaya. It's a very dangerous virus in this city. Ditambah lagi kesimpulannya, citizen warga must obey the government health protocol. Jadi si warga atau masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. If not, jika tidak, then the government will take a strict punishment. Jika tidak, pemerintah akan mengambil
hukuman yang tegas seperti itu. Lanjut. Di dalam penyusunan analytical exposition text, bahasa yang digunakan atau aturan mainnya menggunakan simple present tense atau verb one. Kemudian yang kedua, using internal conjunction, menggunakan kata sambung yang sifatnya internal. Yang pertama yaitu addition, penambahan, ada besides, in addition, further, lebih jauh, tambahan, selain itu. Yang kedua ada comparison, perbandingan, ada but, meanwhile, on the other hand. Kemudian ada time, waktu, ada first, second, third, then, next. Kemudian ada cause and effect, sebab dan akibat, as a result, so, the result, seperti itu. Dan berikutnya ada using causal conjunction, menggunakan kata sambung sebab akibat, ada because, for that reason, consequently. Lanjut. Di sini ada contoh, example of analytical exposition text. Contoh dari teks analytical exposition. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya eksposisi teks, atau teks eksposisi. Teks yang mana sifatnya bebas. Tapi di sini bebas, yang mana sifatnya bebas, tapi kita adalah menganalisis dari sebuah fenomena yang ada di sekitar kita, yang mana fenomena itu merasa perlu untuk kita analisis atau kita diskusikan, seperti itu. For example, contohnya di sini Pak Bagus ada the title. Yang pertama adalah title-nya dulu. Saya angkat heavy truck should be banned to the city. Jadi kendaraan roda berat atau truk besar seharusnya dilarang di kota. Mengapa? Nah, di sini mungkin saya menyampaikan ini ada orang yang mengapa sih pusing-pusing ngurusi truk. Akhirnya saya menambahkan dengan thesis, yang mana thesis tadi isinya adalah memberikan latar belakang masalah mengapa kita memunculkan topik ini dengan memberikan argumen, dengan memberikan opini, dengan memberikan pendapat. Jadi saya berpendapat heavy truck should be banned in the city. As we all know, seperti yang kita semua ketahui, that bahwa vehicle, kendaraan ya umum, membuat yang namanya polusi, and cause, dan menyebabkan banyak dari road death, kematian di jalan. Kematian, saya kasih S jamak, karena banyak kasus kematian di jalan. Other accident atau kecelakaan yang lain, dan khususnya especially make the roads damage, membuat jalan itu rusak. Because of, dikarenakan massive load, muatannya yang banyak atau kadang-kadang melebihi tonase, melebihi muatan, seperti itu. Jadi saya menggunakan ini. Firstly, yang pertama, jadi argumennya saya, my argument there consists of 1, 2, and 3. Ada 3 argumen. Saya menggunakan 3 argumen. Apakah boleh 1, Pak? Boleh. Tetapi minimal ada 2, biar kuat pendapat atau topik yang akan kamu angkat. Yang pertama, heavy truck, truk besar atau truk berat ini, berkontribusi to most of the pollution, dari kebanyakan polusi yang ada di dunia. Its emits, gas buangnya ini adalah gas yang mematikan. That causes, yang menyebabkan sakit,
atau penyakit such as contohnya bronkitis, sakit bronkitis, lung cancer, and asthma. Some of these illnesses, beberapa dari penyakit ini adalah sangat buruk, that people yang mana manusia bisa mati karena them illnesses ini, penyakit ini. Secondly, yang kedua, the city very busy, kota ini sangat sibuk. Pedestrians and bikers, pejalan kaki dan pengendara, wander, berlalu lalang di semua tempat, semua area. And trucks dan truk biasanya menabrak mereka di kota, apakah itu selama jam sibuk atau tidak. Karena jika kita ketahui sendiri, in our town, there is no difference between rush and rush hour and not. Jadi the truck can passing by. Jadi truk ini bisa berlalu lalang even though in the morning or at night or in the evening juga. Jadi truk ini selalu berlalu lalang baik itu di pagi hari, baik itu di sore hari atau di malam hari. Jadi there is no limitation hours, tidak ada batasan jam. Which yang mana causes menyebabkan them ini mengarah ke ini, pedestrian and bikers, meninggal atau luka serius. Truck nowadays, truk sekarang ini menjadi pembunuh paling besar di jalan kita. Thirdly, yang ketiga, truk adalah sangat busy. Jika kamu tinggal di kota, you may find, kamu akan menemukan it hard to sleep, sulit untuk tidur di malam hari. Ada di suatu daerah, waktu itu memang ada yang sempat mengeluhkan tentang lalu lalang kendaraan berat atau truk dalam hal ini. Or concentrate atau berkonsentrasi, dalam hal konsentrasi mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan itu sendiri. Nah, ini argument. Saya menggunakan 3 argumen. Berikutnya ada reiteration, yaitu conclusion. Jadi reiteration atau conclusion, saya menggunakannya adalah conclusion atau kesimpulan saja. Dalam kesimpulan ini, heavy truck, saya menegaskan kembali di sini bahwa truk yang berat seharusnya dilarang di kota ini. Saya menambahkan because alasannya it is become, itu menjadi pembunuh paling besar di jalan, dan the most pollutant, sumber atau penyebab polutan yang paling ini, seperti itu. Saya kira itu dari saya. I think that's all from me for today material, and I hope you can easily understand the material. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.